upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, Roy Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu. Sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu terlalu, karena kamu punya ilmu, kamu terlalu songong dan sombong. Disinilah kedunguan Roy Suryo. Dia tidak sadar telah dijerumuskan. Egy Sujana yang awalnya menjadi otak, dan Roy Suryo hanya pemain baru di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Tapi ironinya sekarang, Egy sudah bebas karena mendapatkan SP3, sedangkan Roy Suryo CS masih tersangka dan peluang besar masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Maret 27. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat badannya, dan yang paling penting sehat akal warasnya ya. Amin. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan 3 cuplikan video atau potongan video yang sangat menarik. Dan tentu saja ini sayang banget kalau kalian lewatkan teman-teman. Ini serius teman-teman ya. Video pertama, kita akan melihat sebuah pernyataan yang jujur saja bikin geleng-geleng kepala. Roy Suryo, atau yang sering netizen sebut Roy Panci, dengan penuh percaya diri menyamakan dirinya dengan Pangeran Diponegoro teman-teman. Lalu Tifa diposisikan sebagai Cut Nyak, Rismon sebagai Tengku Umar. Waduh, ini sudah bukan sekedar halu biasa teman-teman ya. Kalau menghayal sih wajar ya, manusiawi. Tapi kalau sampai menyamakan diri dengan pahlawan nasional, ini kebangetan. Roy, woi, bangun Roy ya. Kamu itu bukan pahlawan Roy. Masyarakat juga sudah muak. Sudah terlalu lama rakyat menahan emosi gara-gara ulahmu dan pernyataan-pernyataanmu yang menyesatkan. Banyak yang bertanya, kenapa orang ini kok belum juga ditindak? Malah sekarang mengaku-ngaku seperti Pangeran Diponegoro. Waduh, ini otaknya sudah kemana teman-teman ya. Aduh Roy. Aduh, Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional ya. Aduh, parah ini Roy Suryo, parah. Lanjut ke video kedua. Di sini kita akan menyaksikan bagaimana Bu Eli Daneti, pengacara Bang Egy Sujana, yang kelihatannya sudah habis kesabaran menghadapi ulah Roy Panci ini teman-teman. Mungkin sudah campur aduk antara gregetan, jengkel, dan capek. Nanti kita lihat bersama bagaimana emosinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan video ketiga, ini juga tidak kalah panas teman-teman. Kita akan menyimak bagaimana Bang Egy Sujana seolah memberi gambaran menakutkan tentang kehidupan di dalam penjara kepada Roy Suryo ya. Pertanyaannya teman-teman, apakah Egy Sujana ini sedang berniat menjerumuskan Roy Panci, Rismon, dan Tifa? Padahal dulu Egy Sujana lah yang meminta trio ini dijadikan ahli. Tapi sekarang kok kelihatannya malah menghindar dan seakan meninggalkan mereka. Waduh, ada apa ini teman-teman? Ada drama apa lagi di balik layar ya? Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video-videonya berikut ini. Kita ingin membuktikan kepada masyarakat, dan kita insya Allah ya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan masyarakat Indonesia, kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gedung Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja
tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa, tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat, ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Tapi yang jelas kita tetap menegaskan bahwa kita membuktikan bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo itu adalah ijazah yang diragukan keasliannya. Saya mengatakan 99,9% palsu. Roy Suryo, kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, Roy Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu. Sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu karena kamu punya ilmu, kamu terlalu songong dan sombong. Ya maaf ya, adindaku Roy Suryo yang terhormat. Ya, tolonglah jangan digoreng-goreng. Kalau kamu ingin tahu klarifikasi, asal jangan sembarang tuduh dan fitnah. Kau memfitnah orang, merendahkan orang untuk apa? Kalian nggak tahu siapa Bang Egy? Ya kalian dipanasin terserah lah. Di mana nih? Ya Bang Egy keren, nggak apa-apa. Itu bagian dari perjuangan. Maju terus Bang Egy. Sensasinya. Sensasi luar biasa. Pakai topi koboi, pakai mobil mewah. Walaupun mobil itu sebenarnya punya ponakannya Bun ya, punya ponakannya. Tapi keren Bang Egy. Maju terus. Dimanas-manasin. Jadi mungkin ya, karena setiap hari Bang Egy itu di WA, Bang pinjam uang 1 miliar, Bang pinjam uang 3 miliar. Mereka terlalu merendahkan dan menghina Bang Egy, seolah-olah benar mendapat uang 100 miliar. Sekali lagi saya sampaikan, tolong buktikan sama kalian. Jika kalian bisa ngomong tanpa dapat siapa orangnya, berarti kalian punya berfitnah, bisa dilaporin loh. Nah, tentang Roy Suryo, kamu nggak paham. Saya ini ada sertifikat Restoratif Justice, ya, dan saya juga mediator yang punya SK dari Mahkamah Agung. Jadi kalau kalian nggak paham, tanya saya, kan enak klarifikasi, ya kan? Seperti apa yang saya lakukan untuk SP3 dari Damai Lubis dan Egy Sujana. Tolong jangan, sekali lagi kalian jangan sembarang ngomong. Oh, tentang ada polisi aktif, itu kan saya menginginkan, saya yang meminta agar mereka dapat berkomunikasi dengan sana dan hilang dari negatif. Nanti ada gosip-gosip, makanya kami menganggap polisi itu netral, membantu. Ingat, di Restoratif Justice itu ada, boleh kalau perkara itu masih di kepolisian, boleh kepolisian yang menjembatani atas kesetujuan para pihak. Kalau sudah kejaksaan, jaksa boleh melakukan RJ tersebut asal tidak ada penekanan dari para pihak. Kalau di pengadilan, sudah sidang masuk pengadilan, juga boleh di pengadilan. Baru pengadilan yang menentukan Restoratif Justice-nya itu, RJ-nya itu. Jadi itu semua sampai ke pengadilan kita masih bisa damai. Kan itu delik aduan. Jadi tolong jangan, kalau kalian nggak paham hukum, jangan kalian berbicara tentang hukum. Suryo CS tidak sadar dijerumuskan Egy Sujana ke dalam jurang. Karena sampai hari ini, Roy Suryo merasa masih satu perjuangan dengan Egy Sujana. Dia klaim mereka belum pecah. Disinilah kedunguan Roy Suryo. Dia tidak sadar telah dijerumuskan. Egy Sujana yang awalnya menjadi otak, dan Roy Suryo hanya pemain baru di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Tapi ironinya sekarang, Egy sudah bebas karena mendapatkan SP3, sedangkan Roy Suryo CS masih tersangka dan peluang besar masuk penjara. Lu pakai otak ya, otak lu pakai. Coba pun 1 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kau memang belum pernah dipenjara, jadi jangan nantang lu, nggak enak lu. Padahal Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini diajak Egy, yang juga ketua TPUA, sebagai saksi ahli mereka dalam laporan TPUA ke polisi dengan terlapor Jokowi. Tapi sekarang yang menjadi otak bebas, tapi Roy Suryo termasuk petinggi TPUA yang lain seperti Rizal Fadila, Kurnia, Rustam yang bakal masuk penjara. Egy Sujana memang cerdas, memainkan perangkap untuk teman-temannya sendiri. Dan dia pintar memanfaatkan momentum. Momentum yang dia manfaatkan saat ijazah Jokowi diperlihatkan Mabes Polri.
Di situ lihat pengacaranya, Egy Sujana sudah memastikan ijazah Jokowi asli, sedangkan Roy Suryo dan lainnya tetap ngotot palsu. Terharu, saya bangga karena telah memberikan, membuka dan memperlihatkan ijazah tersebut. Ini dari sekian ribu rakyat Indonesia, sekian juta rakyat Indonesia, kami telah melihat ijazah Jokowi yang asli dari fotokopi kemarin. Jangan digoreng-goreng ya, saya jangan dianggap termul ya. Saya ini senetral-netral, pendapat hukum saya hargai, ya. Tolong kalian hargai pendapat hukum saya, karena di sini saya melihat asli daripada fotokopi yang diedarkan, dan saya meraba ada watermark, ada embus. Egy memang pernah mengeluarkan statement, ketika ijazah Jokowi diperlihatkan dan asli, maka kasusnya close. Dia mengaku akan minta maaf ke Jokowi. Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Dan itu dilakukan dengan berkunjung langsung ke Jokowi di Solo. Memang tidak ada kata permohonan maaf secara verbal dari Egy, tapi lewat damai lugis dipastikan Sekjen Rejo yang hadir waktu itu ada. Yang permohonan maaf itu mengatasnamakan kami, berarti mengatasnamakan Damai dan Egy. Jadi ketika bertemu itu ya sangat hangat. Jadi benar bahwa ada pelukan atau mungkin cipika-cipiki dari Pak Jokowi gitu. Bersalaman seperti kawan lama yang sudah lama tidak ketemu, ya salaman erat dan pelukan hangat. Baik Pak Egy maupun Pak Damai. Baik teman-teman, setelah kita sama-sama menyaksikan 3 potongan video tadi, ada satu hal benang merah yang sangat jelas dan sulit dibantah. Video pertama menunjukkan bagaimana Roy Suryo semakin kehilangan arah. Pernyataan yang menyamakan dirinya dengan Pangeran Diponegoro, lalu memposisikan Teva dan Rismon sebagai pahlawan nasional lainnya. Ini bukan hanya berlebihan, tapi sudah menyinggung akal sehat publik. Ini bukan perjuangan, ini halusinasi yang dibungkus narasi heroik. Masuk ke video kedua, kita melihat reaksi dari pihak yang sebelumnya justru berada di lingkaran terdekat. Bu Eli Daneti, pengacara Bang Egy Sujana, tampak sudah tidak mampu lagi menahan emosi. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ulah dan pernyataan Roy Suryo sudah melewati batas, bahkan bagi orang-orang yang awalnya membela. Dan di video ketiga, situasinya makin terang benderang. Bang Egy Sujana yang dulu mendukung dan menjadikan mereka sebagai ahli, justru kini berbicara soal kerasnya kehidupan di dalam penjara. Bukan membela, tapi seolah memberi peringatan. Di titik ini publik bisa menilai sendiri siapa yang masih rasional dan siapa yang terus menggiring diri ke jurang masalah. Kesimpulannya jelas teman-teman, narasi yang dibangun Roy Suryo dan kawan-kawan mulai runtuh oleh pernyataan mereka sendiri. Bukan lawan yang menjatuhkan, tapi ego dan klaim berlebihan yang akhirnya memukul balik. Dan seperti yang selalu kita ingatkan, di negeri hukum, siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Bukan berteriak paling benar, apalagi mengaku-ngaku pahlawan. Silahkan kalian nilai sendiri dengan akal sehat. Yang waras pasti paham. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.